Halo Sineas, welcome Tuh, Alun Kidul Cinema. Akhirnya kita bisa membuka tahun ini dengan episode baru Ngalor Ngidul Cinema. Kali ini kita udah ada di episode 9. Oke, jadi kita nih konsepnya New Year New Episode ya. Ya, tapi bukan cuma New Year New Episode, tapi kita juga ada new host. Please welcome Banu. Terima kasih Kajian, terima kasih. Kenalan dong. Oh iya, kenalin ya semuanya, nama gue Banu dan gue akan menemani kalian untuk episode RNS berikutnya dengan khusus yang gak kalah seru sama kita. Bener. Nah, nanti kalian bakal ditemenin sama host-host teman-teman kita dari DA yang lain. Dan pastinya nggak kalah keren sih ya. Tapi kita masih keren. Benar sih. Masih keren kita sih kak. Benar asli. Pokoknya stay tune aja dengan episode-episode Ngalor Ngidul Cinema yang selanjutnya. Nah, untuk episode 9 ini kita mau membahas apa nih kak? Nah, kita mau nge-review film apa sih? Pada kepo nggak sih kalian? Mungkin film internasional? Atau film lokal? Film lokal, kayaknya film lokal deh. Benar. Tapi emang tahun ini emang dibuka dengan cukup banyak film lokal ya, Ban ya? Ya, banyak banget kayak Para Betina Pengikut Iblis, Bayi Ajaib. tuh, meledak doa. Terus apa lagi kak? Ada Virgin Sparkle. Ya, Virgin Sparkle untuk pembukaan Bumi Langit Universe ya kak? Iya, autobiografi bener banget tuh. Tapi kita bukan mau nge-review itu. Apa nih yang bakal kita review? Yang kita bakal review tuh ada semacam ledak-ledaknya kak. Oh, ada ledak-ledakannya gitu ya? Apa tuh kak? Apa tuh? Jadi, episode kali ini kita akan nge-review Kembang Api. Jadi, for your information, Kembang Api ini adalah remake film dari film Jepang yang berjudul Three Feet Ball and Souls yang disutradarai sama Yoshio Kato. Sementara Kembang Api sendiri ini disutradarai oleh Herwin Novianto dan ditulis ulang oleh Alim Sudiyo. Ngomong-ngomong tentang Alim Sudiyo, Alim Sudiyo tuh udah punya banyak karya kak. Contohnya kayak yang film remake ya, Miracle in Cell No. 7, terus sama Perfect Strangers. Jadi mungkin udah apa ya? Dia udah ahli gitu ya dalam meremake screenplay dari film-film sebelumnya ya. Benar. Oke, by the way nih film Kembang Api ini ceritain tentang apa sih, Ban? Jadi dalam film Kembang Api sendiri ya kak, itu ada 4 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Terus mereka dipertemukan untuk melakukan sebuah bunuh diri massal gitu. Bunuh diri massal di sebuah hutan gitu. Nah, gak cuma di situ doang kak. Tapi yang menariknya adalah mereka ketika melakukan bunuh diri, mereka kembali lagi ke awal. Mereka kembali lagi ke gudang itu. Jadi gak berhasil gitu ya? Dengan meledakan dengan kembang api raksasa, tapi mereka malah kembali lagi ke gudang itu. Agak sedikit thriller gara-gara ada bunuh diri. Tapi ada sedikit fantasinya juga. Ada kok bisa habis meledak kok kembali lagi. Benar. Ada yang aneh. Nah, dari kajian sendiri untuk first impression melihat film ini apa? Dari aku first impressionnya kayak aku tertarik banget. Apalagi sama sinopsisnya, sama posternya tuh kayak menunjukkan nih film bakal dark atau bakal gimana ya. Jadi kayak penasaran karena aku juga belum nonton Three Feet Ball and Souls-nya. Jadi kayak aku pengen ini filmnya kayak gimana sih? Jadi kita benar-benar pure nge-review film Kembang Api. Ya nge-review yang film yang Three Feet Ball and Souls. Iya. Kalau dari kamu sendiri nih, first impression kamu gimana? First impression mungkin saya sedikit tersentuh. Ya bukan sedikit sih, tersentuh. Udah tersentuh dengan kayak mungkin dengan film ini kayak berani banget gitu kak. Berani banget dalam menggunakan isu-isu tentang mental health. Kan itu kan mungkin agak sensitif ya untuk beberapa tahun belakangan ini. Apalagi bunuh diri gitu ya. Bunuh diri. Terus yang kedua mungkin gara-gara menggunakan kayak ada fantasi-fantasinya dalam mengangkat film isu ini. Jadi kayak menariknya itu ada time loop-nya. Ada bunuh dirinya. Ada unsur bunuh diri itu benar-benar apa ya, tema yang gak lazim untuk diangkat di perfilman Indonesia. Out of the box banget. Fresh banget. Itu juga sih yang bikin aku tertarik gitu. Mungkin kita nggak bisa membicarakan film cuma dengan sinopsisnya doang ya. Kita kan udah ngeliat nih ya first impression juga. Terus mungkin kita bisa melihat bisa menganalisa pro dan pros kontra. And cons. Oke, mungkin langsung aja ya dari prosnya, hal-hal yang kita sukain. Mungkin dari aku dulu, aku suka banget sama acting performance dari 4 aktor yang siapa tuh kak? Yang ada di Kembang Api ini. Yang pertama ada Dodi Damara,
ada ada Ringo Agus Rahman. Yang ketiga ada Masa Timothy dan sama Han Jimmy. Oh ya, ngomong tentang Ringo Agus Rahman, Kak Jihan sadar gak pas Ringo Agus Rahman di Kembang Api dia pakai kemeja apa? Iya sama. Dia kemeja sengaja ini biar sama kayak idolanya. Kamu ngefan gak sih sama? Udah lama ngikutin Ringo Agus Rahman sebenarnya, udah lama banget. Dia udah fan berat sama Ringo Agus Rahman. Pas ya, terus dengan menggunakan dengan menggunakan pemeran ini, mereka bisa nyalurkan emosi, kayak menggambarkan emosi keputusasaan gitu ya, sampai mereka tuh memilih untuk bunuh diri gitu. Itu sih yang aku suka dari acting mereka tuh. Terus karakternya juga dapat semua Kak. Iya benar. Karakternya dapat semua. Mungkin yang selanjutnya nih bisa mungkin kalau misal dari saya ya Kak, pro-nya itu kayak isu-isu yang diangkat tuh isu-isu yang baru aja muncul di dunia perfilman. Kayak sebelumnya belum pernah ada di dunia perfilman. Kayak yang kurang lazim, bukan kurang lazim sih, kayak kurang umum. Kurang umum aja. Iya, kurang umum, kayak mental health issue gitu-gitu. Itu kurang umum aja di dunia perfilman Indonesia. Itu sih yang kita suka ya. Dia berhasil milih film yang punya pesan yang bisa disampaikan. Ya, pesan yang ini ya bisa disampaikan dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Terus yang ketiga nih Kak. Yang selanjutnya nih, aku sukanya dia relate sama penggambaran karakternya itu relate sama sekitar kita gitu. Kayak ada scene dimana si Doni Damara sebagai Langit Mendung atau Pak Fahmi itu dia membanding-bandingkan masalahnya dengan masalah orang lain. Aduh enak banget itu Kak, kalau misal lagi cerita curhat tiba-tiba langsung disamber, lu mah biasa gitu. Masih mending itu, kaum mendang-mending. Jadi emang relate banget sih sama apa yang terjadi di sekitar kita. Terus kayak hesitation kita untuk curhat, jadi kayak ragu-ragu buat curhat. Emang aku mending dipendam sendiri atau gimana gitu. Terus mungkin yang untuk selanjutnya ini keren aja sih Kak. Di dunia perfilman, selain isu yang diangkat itu adalah kurang umum, terus yang kedua mereka semi one scene story. Iya, one scene story-nya mendominasi ya. Ya, lebih mendominasi. Jadi kan mereka menggunakan bener-bener latar di gudang dalam awal sampai pertengahan mau ke akhir ya Kak ya. Tapi emang one scene story itu sebenarnya juga menarik sih. Kalau misal eksekusinya gak bagus, ceritanya gak bagus, bakal bosen. Jadi menurutku ini emang ceritanya emang keren gitu sih. Oh Kak, one scene story, film one scene story yang lain yang pernah Kak Jihan lihat apa tuh? Mungkin gak banyak sih ya. Gak banyak, mungkin ada The Breakfast Club. Oh ya, The Breakfast Club. Terus 12 Angry Men juga itu Kak. Keren-keren semua. Bagus sih, di Indonesia kayak akhirnya ada film one scene story ya, walaupun nggak sepenuhnya. Cuman kayak ya mungkin untuk film original yang lain ya, ini kan remake nih. Mungkin untuk film original yang lain mungkin bisa mengusung konsep one scene story gitu. Terus untuk film ini tuh kayak nggak ngebosenin gara-gara ada unsur komedinya juga Kak. Komedinya tuh ngalir gitu ya. Ngalir, effortless gitu ya. Effortless, ngalir aja dan lucu juga sih. Apalagi kayak dialog-dialognya Anggun. Itu kayak aku suka banget. Itu karakternya keren sih. Jadi yang gini penggambaran karakter Anggun tuh keren. Kayak dark comedy sih sebenarnya jatuhnya. Agak satir ya. Iya, inget banget dia yang ditanyain, emang anak muda gak boleh mati gitu. Itu kayak sedih sih, tapi lucu gitu loh. Ada sedihnya tapi ada komedi. Ya, ada lucunya juga. Cuman komedi ini emang ada cons-nya juga sih. Yang pertama itu di awal emang dia bagus banget tuh, komedinya ngalir, tapi di pertengahan sampai akhir komedinya tuh terasa terlalu berlebihan dan malah ngejauhin kita dari unsur dramatis yang ada di film itu sendiri. Mungkin nggak bisa ya kalau kita menyebutkan kelebihan tanpa ada kekurangan. Jadi udah sedikit kekurangan dikit. Terus untuk yang pertama, mungkin kekurangan dalam film ini ceritanya kurang matang sih Kak menurut saya, terutama pada saat ketika di endingnya. Itu finishingnya masih kayak kurang memberikan rasa empati kepada penonton. Benar, kurang ada sisi emosionalnya gitu. Sisi emosional kurang ambil lagi gitu. Kurang digali gitu. Kurang digali lagi. Mungkin kalian dari kajian yang aku sadarin itu overscoring ya. Itu aku udah sadar, realize kalau di overscore itu dari awal scene dimulainya film itu. Kayak
ya itu sebenarnya minor sih, cuman agak mengganggu aja kalau scoringnya itu nggak tepat sama adegan yang disampaikan. Yang kerasa banget tuh pada saat yang di awal ya kayak pas scene-nya naruh bola terus kayak nutup pintu gudang Nutup itu juga pintu. over scoring, udah kerasa gitu sih. Oke, mungkin selanjutnya yang ketiga ini lebih ke kelemahan film Indonesia mungkin ya. Jadi CGI-nya tuh masih kurang banget. ya masih kurang untuk CGI. Kayak Percikan api ya. percikan api itu kelihatan banget kayak gantung ya kayak. Ya kayak nggak nempel gitu loh, jadi kayak ngambang gitu percikan apinya. Nggak nempel di bolanya ya. Kak? Bukan nggak nempel di bola sih, kayak editannya nggak nempel aja kalau menurutku ya. Mungkin selanjutnya ada lagi Kak? Ada sih, ini berhubungan dengan ledakan tadi ya. Di scene ledakan itu juga ada beberapa keanehan nih. Iya. Contohnya? Yang pertama itu yang aku sadar itu ada scene yang gambar itu stretching gitu. Iya. Jadi kayak memanjang gitu ya. Iya benar. Iya. Jadi lonjong gitu Iya, jadi kayak lonjong. Itu kita nggak tahu ya Kak, itu emang sengaja atau atau emang ada kesalahan, dalam pada saat produksi, atau mungkin bisa aja maksud dari filmmakernya adalah ingin memperlihatkan sisi ekspresinya dari para aktor dan aktrisnya Kak, mungkin. Mungkin yang ada lagi nih keanehan waktu scene itu juga tuh lightingnya. Lightingnya tuh juga menurutku aneh karena seharusnya kan kalau ledakan kan ada unsur-unsur warna orange atau kemerahan api, gitu. Ya, tapi di situ lebih ke putih gitu. Jadi kayak kurang make sense aja. Malah lebih kayak flashlight ya Kak. Iya benar. Jadi putih, kilatan putih gitu. Benar. Kayak flashlight gitu. Mungkin untuk selanjutnya kayak endingnya ya Pak. Kayak too good to be true banget. Too good to be true. Kurang emosional, terutama pada saat mereka menggagalkan niat mereka untuk bunuh diri. Itu kan kayak egois banget. Iya benar. Malah lebih memikirkan perkataan dari Hanggininya. Iya. Bukan memikirkan kayak orang-orang di sekitarnya. Bener sih, itu sih eksekusi ending yang kurang emosional tuh kayaknya agak worth it sama story yang udah di building dari awal. Iya. Itu sih. Pas aku nonton tuh kayak loh kok cuma gini gitu. Jadi kayak agak oke. Nah, kalau dari kajian sendiri nih, rating untuk film ini berapa? Kalau aku tuh 7/10. Gara-gara? Gara-gara aku tuh sebenarnya tuh filmnya bagus dan makanya tuh bisa tersampaikan dengan baik. Cuman karena aku ada ekspektasi dari awal nih agak tinggi, terus pas nonton filmnya ternyata ada beberapa hal yang meleset dari prediksi aku gitu. Jadi kayak 7/10. 7/10. Mungkin kalau misal dari saya 7,5 gara-gara ya pesannya udah tersampaikan dan menurut saya ya Kak, jadi kayak hal-hal yang kayak CGI ataupun scoring itu nggak minor ya. Ya kayak tambahan poin plus sih. Yang penting makna tersampaikan sampai kepada dengan baik. audiens. Nah jadi kesimpulannya gimana nih Nah berarti kita berdua sepakat ya Kak, kalau misal makna dari film ini tuh tersampaikan guys, tapi eksekusinya yang kurang mas. Terus ada kayak pesan-pesan, ada makna tersendiri Kak pada saat dialog Marsha Timothy. Jadi pada saat yang ledakan ketiga atau keempat, Marsha Timothy bilang bahwa memperlihatkan bahwa sebenarnya bunuh diri itu sakit dan dia aja nggak mau mengulangi ledakan itu lagi. Iya benar sih. Iya sih, itu makna yang bagus sih. Kalau kataku karena di situ nunjukin kalau bunuh diri itu bukan cara terakhir untuk menyelesaikan masalah dan masih banyak alasan-alasan lain untuk kita hidup gitu. Iya. Agak deep gitu ya. Dalam banget ya Kak. Iya. Dalam banget gitu. Pesannya bener-bener dalam dialog itu dah kayak. Iya. Ternyata sakit. Bagus sih, kudos buat Herwin Novianto. Iya. Karena udah mengusung tema seperti ini dan pesannya juga nyampe banget. Mungkin itu tadi sih, kita udah pros and cons, udah rating dan kesimpulan, mungkin cukup segitu dulu ya dari segini dulu dari NNS Alur Ngidul Cinema episode 9. Semoga bisa membantu kalian. Kalau kalian ingin berdiskusi juga bisa di komen, langsung komen di bawah aja. Ini kayak jadi saran diskusi aja sih. Ya. Dan semoga kita bisa membantu kalian menemukan alasan kenapa kalian menonton film Kembang Api ini. Mungkin segitu dulu dari kita berdua. Thank you for watching. See you on the next episode. Bye-bye.